Ya, enggak silakan Pak Ridwan. Baik, saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, pada bersemangat nih ya. Karena pagi-pagi ya. Selamat pagi seluruh peserta. Ini rata-rata semuanya mahasiswa ya. Terima kasih sudah bergabung di acara kuliah umum ini. Kuliah umum kewirausahaan ya. Ini temanya sangat menarik ya. Yaitu wirausaha mandiri, kreatif, dan inovatif, menciptakan peluang bisnis dan membangun negeri. Nah, ini ya. Tanggal berapa ini? Tanggal 19 Oktober ya. Di hari Selasa ini secara virtual melalui aplikasi Zoom ya. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya itu Ridalwan Mutakin, biasa dipanggil Ridal, bisa. Akan memandu jalan acara ini gitu ya. Nah, sebelum kita memulai acara, saya akan membacakan beberapa informasi berkaitan dengan acara ini. Yang pertama, kepada seluruh peserta dimohon untuk mematikan mikrofon selama acara berlangsung ya, untuk kenyamanan bersama. Jika ada pertanyaan, silakan bisa langsung ketik di kolom chat ya, di chat box. Nanti pada saat sesi tanya jawab akan dibacakan oleh saya langsung. Bagi teman-teman yang belum melakukan pendaftaran, silakan langsung dilakukan pendaftarannya ya di website event.inaba.ac.id gitu ya. Kami akan mencetak ya sertifikatnya itu berdasarkan data yang ada di website ya, di website event.inaba.ac.id. Nah, peserta silakan juga ini dapat menggunakan virtual background-nya ya. Jadi yang sekarang lagi join di Zoom boleh menggunakan virtual background ya yang telah kami sediakan di Zoom chat. Mungkin panitia bisa membantu ya untuk share background di Zoom chat seperti itu. Nah, baik. Selanjutnya saya akan bacakan dulu ya susunan acara untuk kegiatan hari ini. Yang pertama saya akan tayangkan ya keynote profil kurikulum vitae. Kemudian dilanjutkan pemaparan oleh pemateri, dan dilanjut lagi yang ketiga akan diisi dengan sesi tanya jawab. Kemudian yang terakhir akan dilanjutkan dengan sesi foto bersama ya, dilanjut dengan penutup. Nah, tanpa berlama-lama mari kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, berikutnya saya bacakan profil dari narasumber kita pada pagi hari ini. Namun sebelum saya bacakan profil narasumber, saya sapa terlebih dahulu nih narasumbernya. Halo Mas Wahyu, Pak Wahyu. Halo, apa kabar Pak Wahyu? Halo Pak. Saya panggilnya Mas, Bapak, atau Alhamdulillah, Akang? Pak, sehat-sehat. Ya, alhamdulillah. Saya panggilnya apa Pak? Mas kalau orang-orang sih, kalau nggak Mas, Akang, Pak. Oke. Kalau orang-orang ya. di daerah saya tuh manggilnya Mas, tapi kalau di Bandung saya dipanggilnya Akang. Akang, ya, Akang, gitu, baik. Karena ini mungkin lagi di Bandung ya Mas Wahyu, saya panggil Akang saja ya, Kang Wahyu, menyesuaikan. Baik, terima kasih Kang Wahyu. Saya akan lanjut saja ya, bacakan profil kurikulum vitae dari Kang Wahyu. Baik, kurikulum vitae dari Kang Wahyu. Nah, ini luar biasa. Ini nama lengkapnya Wahyu Eko Widodo. Nih, Kang Wahyu ini beralamat di Margahayu Raya nih. Di Kopo ya Pak? Di MTC Pak, di MTC. Margahayu Raya. Nah, baik. Soekarno-Hatta ya. Soekarno-Hatta. Di Margahayu Raya Barat. Ya, silakan mungkin teman-teman ini ada teleponnya bisa dicatat ya ke Kang Wahyu, ada ini nomornya 081572393922. Silakan boleh dicatat. Kemudian emailnya juga
pendidikannya, riwayat pendidikan S2 di SBM ITB ya Pak. Kemudian Benar-benar. pengalaman kerjanya luar biasa ya, sekarang beraktivitas ya dari tahun 2015 sebagai CEO PT Kubika Sejahtera Indonesia sampai sekarang, Kang Wahyu. Kemudian 2018 nih sampai sekarang sebagai mentor Business School of Business di ITB juga. Kemudian 2019 sampai sekarang sebagai co-founder ini ID Venture ID. Baik. Nah, ini prestasinya luar biasa nih Kang Wahyu ya. Ada banyak sekali ya, dari dimulai tahun 2010 sampai 2019 ya. Ini luar biasa di Proper Mas Indonesia ya. 2019, 2017, kemudian 2017 ini mendapat penghargaan 3 kali ya. Inovator ini sebagai terobosan inovasi Indonesia 2017, kemudian 2017-nya lagi ini mendapatkan ini ya, Grand on Technology Based Business Incubation. Oke. 2016 ini mendapatkan prestasi 2 kali nih. 2015, 14 luar biasa nih ya. Ini sebagai pernah ini juga ya, sebagai finalis ini Pak Kang Wahyu, Datsun ini mobil ya, Datsun. Ya, Pak. Ya, waktu pas dulu launching Pak itu Datsun Pak, jadi ada lomba wirausaha seperti itu, terus saya dapat finalis di sana seperti itu. Oke, luar biasa ini Datsun, ini mobil Datsun ya. Ini pertama kali launching mendapatkan penghargaan. Kemudian ini sebagai ini ya, ini luar biasa nih. Yang 2010 nih sebagai juara pertama. Wah, di ITB ya ini ya, Science of Technology Innovation Challenge ya. Itu diselenggarakan sama ITB ya, Kang Wahyu ya. Iya, sama kampus Pak, benar. Wah, luar biasa. Masih kuliah gitu Pak. Oh, masih kuliah. Wah, jadi ini ya, inilah apa namanya itu rekam jejaknya luar biasa ya. Jadi teman-teman yang sedang sekarang menjalankan pendidikan mahasiswa ini harus mengikuti jejaknya Kang Wahyu ya. Jadi dimulai dari sekarang begitu ya. Nih, baik, saya mungkin tanpa berlama-lama nih Kang Wahyu, saya akan ini persilakan untuk menyampaikan materi. Alokasinya waktu sampai pukul 10:10 barangkali ya, seperti itu ya. Oleh karena itu saya persilakan kepada Mas Wahyu, waktu dan layar dipersilakan. Baik, teman-teman Pak Ridwan Mutakin atas waktunya. Mungkin saya izin share screen Pak ya. Mangga Bapak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi teman-teman semua dari mahasiswa INABA. Ada yang umum Mbak ini Pak? Atau mungkin semua dari mahasiswa ya? Rata-rata semuanya mahasiswa Pak. Ya. Oke, baik. Ya, selamat pagi. Di hari yang cerah ini di Bandung agak mendung mungkin ya. Kalau di saya tuh di Lembang cukup cerah Pak. Ini lagi ada kegiatan juga. Jadi nggak gitu cerah tapi dapat matahari lah gitu, lumayan di sini gitu. Jadi cukup hangat di sini Pak, seperti itu. Semoga tetap sehat semuanya gitu ya, karena lagi musimnya belum berizin, langsung menyampaikan materinya. Ini dapat tema yang cukup berat nih dari Pak Ridwan gitu, jadi cukup panjang judulnya juga gitu, dan ada poin di akhir itu ada kata membangun negeri gitu ya. Ini poin yang mungkin berat kalau kita cuman pikirkan, kita planning doang, tapi kalau kita mulai melaksanakan pelan-pelan kita bisa, insya Allah seperti itu ya. Jadi hari ini temanya itu wirausaha mandiri, kreatif, inovatif, menciptakan peluang dan membangun negeri gitu. Jadi kita akan coba untuk mungkin saya sharing sedikit terkait dengan pengalaman juga, dan mungkin juga dari knowledge yang saya dapat selama bisnis. Saya udah kira-kira 14 tahun terakhir Pak gitu bisnis, karena memang saya mulai itu dari waktu kuliah dulu gitu ya. Jadi pas kuliah saya sudah mulai bisnisnya, bikin sarapan gitu buat mahasiswa gitu, dan alhamdulillah dalam 3 bulan pertama langsung tutup dan bubar gitu Pak ya. Itu pengalaman pertama yang bikin saya juga kaget awalnya, cuman nggak berhenti sampai di sana, karena memang kita pas belajar lah ya, kita perbaiki apa yang kita kemarin gagal seperti itu gitu ya. Jadi itu mungkin message pertama kali ya. Jadi kita jangan sampai takut gagal, karena itu adalah
tempat kita belajar gitu ya. Jadi kalau buat saya sih, saya nggak pernah ada kata gagal, kita antara berhasil atau belajar gitu ya. Jadi kalau kita nggak berhasil, berarti kita belajar di sana buat nanti nextnya kita berhasil, seperti itu. Mungkin tadi udah dikenalkan, tapi saya ingin nambahin sedikit perkenalan, mungkin Pak, kalau diizinkan teman-teman semuanya. Silakan, Pak. Jadi selain di Kubika Sejahtera ini, kita fokusnya tuh di Kubika ini udah dari tahun 2014 sebenarnya. Informalnya ini kita fokusnya di inkubator startup yang paling utamanya, tapi kita juga ada beberapa kegiatan di bawahnya. Kita ada IO di sana seperti itu, kita ada juga konsultan di sana kayak gitu ya. Jadi lebih ke B2B. Terus yang kedua, kita punya PT Sarana Cipta Inovasi juga, itu lebih ke coworking space. Sekarang kita bertempat di Naripan, tapi dalam waktu dekat kita planning buka di Dago. Nanti teman-teman kalau sudah buka, kita sampaikan, mungkin bisa mampir juga ke coworking kita di Dago gitu ya. Di seberang Borma Dago, kita plan bisa lagi kita habisin sekarang gitu. Terus yang ketiga, saya juga aktif di bidang sosial. Ini ada PT Inovasi Sosial Indonesia. Kalau ini disingkatnya Insosia. Insosia ini kita fokusnya pada pengembangan masyarakat. Jadi kita kerjasama dengan para jasa perusahaan, kita ngembangin desa-desa dan sebagainya. Gitu. Sekarang sudah ada puluhan desa yang kita kembangkan. Di Jawa Barat sih paling banyak tentunya gitu. Ada mulai dari di Lembang, di Bandung Selatan, ada di Garut, ada di sampai ke Indramayu, Cirebon dan lain-lain. Kita juga expand nih ke luar pulau juga. Kita ada proyek di Bali juga, terus di Padang. Terakhir tuh baru beres banget bulan lalu itu kita ada proyek di NTT juga. Jadi kita coba expand juga buat pengembangan desa. Jadi konsepnya adalah kita ngelihat potensi desa, terus masalahnya apa, kita coba kembangkan bareng CSR dan bareng pemerintah lokal gitu. Terakhir saya juga kerjasama Pak dan teman-teman semuanya dari mahasiswa, kita kerjasama dengan Kementerian Parekraf. Jadi kita ngembangin desa kreatif namanya. Jadi harapannya sih nanti akan muncul banyak desa kreatif di Indonesia dari program kita seperti itu. Itu yang ketiga mungkin. Terus yang keempat, ini saya juga dan teman-teman bikin yang B2C-nya itu bikin bagi kopi Naripan. Jadi ini kita jualan kopi di situ. Dan kita sih nggak nyangka awalnya ternyata ramai gitu ya. Kopi udah banyak, tapi ternyata banyak juga yang pengen coba yang baru gitu ya. Jadi ini cukup ramai, makanya tadi yang di Dago kita sekalian bikin coworking space baru. Kita juga akan bikin bagi kopi Dago di sana seperti itu. Itu yang terakhir, ini kita punya yang namanya ID Venture. Inilah pending sebentar karena lagi tahap pendaftaran ke OJK. Jadi kita belum open lagi buat project itu. Ini yang sekarang berjalan mungkin ya, tapi kalau kita ngelihat ke belakang sebenarnya banyak banget yang saya kerjakan dan tutup itu banyak banget gitu. Jadi mungkin buat insight teman-teman juga gitu ya di mahasiswa. Saya pernah bikin toko di PVJ gitu ya, setahun berjalan tutup. Gitu. Saya pernah bikin pabrik susu di Lembang, itu bisa 2,5 tahun tutup juga gitu ya. Dan kalau ngitung rugi sih udah nggak kehitung. Tapi poin di sana adalah kita punya punya pengalaman gitu, yang bisa kita petik dan kita coba terapkan di next bisnis kita gitu. Itu yang paling penting di sana. Gitu. Begitu mungkin tambahan perkenalannya. Terus kita lanjut ke materi. Pertama sih mungkin kalau kita ngomongin tadi ya kontribusi untuk negeri seperti itu, kita coba bandingkan rasio wirausaha di negara kita dan negara lain di ASEAN aja yang paling dekat gitu. Ini data tahun udah lama sebenarnya. Kita di tahun 2016 itu 3,1% doang gitu ya jumlah wirausaha di Indonesia. Tapi kalau kita bandingkan tahun sekarang nih, ini data terakhir itu kita cuma naiknya dikit banget nih gitu. Dari 3,1 cuma naik jadi 3,47%. Ini kenaikan yang sangat kecil gitu ya, paling berapa tuh, cuma 0,37% dalam 5 tahun terakhir. Itu kan poin yang sangat kecil gitu ya. Nah, kalau kita ngelihat negara lain, yang kalau negara maju tuh harusnya, kalau kayak misalkan di Amerika, di Jerman itu tuh minimal rasionya tuh di sekitar 14%. Itu yang jadi syarat, karena kalau banyak pengusaha kan banyak value yang ditingkatkan ya, banyak industri dan sebagainya gitu. Nah, kita di sini nggak ngomongin usaha yang UKM saja, karena kalau UKM kita banyak, jelas banyak, cuman kebanyakan UKM kita tuh yang kecil nilainya, jadi yang mikro dan kecil gitu. Jadi yang menengah ke atasnya masih sedikit banget gitu. Nah, kita coba target teman-teman sih kalau bisa jangan cuman punya visi punya usaha mikro kecil, tapi juga menengah dan besar gitu ya. Jadi itu yang dihitung sebagai rasio wirausaha gitu ya. Di negara lain, tetangga kita tuh Singapura itu tahun 2016 7%, sekarang sudah di angka 9%, jadi cukup besar gitu ya. Bahkan di Malaysia dan Vietnam pun itu di atas kita. Ini mungkin jadi
apa ya, jadi sebuah challenge buat kita semuanya gitu, biar kita bisa menaikkan jumlah wirausaha kita gitu ya. Karena ini dan mungkin yang diterapkan juga nih di kampus-kampus termasuk juga di NABA ini bagus banget nih ada program seperti ini karena memang banyak nih gitu mahasiswa yang butuh gitu. Saya dulu bikin inkubator tuh tahun 2014 pertama kali. Kenapa? Karena memang waktu itu tuh belum banyak nih gitu tempat untuk kita belajar bisnis gitu ya. Di kampus itu banyak yang sifatnya lebih ke teoritis, tapi kalau kita ngeliat praktek itu kita perlu ngeliat ke praktisi juga ya seperti itu. Jadi kita perlu langsung datang ke tempat mereka produksi dan sebagainya. Jadi harus seimbang antara dari segi teori dan segi prakteknya ya seperti itu kita. Yang pertama jadi basic kita untuk hari ini kenapa kita harus perbanyak lagi nih jumlah wirausaha. Yang kedua ini mungkin lebih ke personal. Kalau tadi yang tadi kita ngomongin terkait dengan negeri gitu ya, ini mungkin yang poin kedua nggak tinggi-tinggi amat, kita ngomongin diri kita sendiri nih gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin karir gitu ya, pilihan karir itu ada sebuah teori nih dari Robert Kiyosaki, kalau mungkin pernah dengar, ada cash flow quadrant namanya. Ini jadi kalau kita punya aktivitas income atau kita kerja atau usaha itu ada 4 ini ya kuadran gitu ya, yang diterapkan gitu. Ini ada 2 sisi, yang kiri dan yang kanan gitu ya. Yang kiri dulu kita bahas di employee. Jadi employee kan orang yang kerja, jadi dia nge-spend waktu dan tenaganya untuk dapat uang. Kalau dia nggak masuk kerja, terus kalau dia nggak spend waktunya dan effortnya, dia nggak akan dapat uang dari sana gitu. Jadi ini sangat tergantung banget nih gitu dengan sistem lah gitu yang ada di perusahaan ya, seperti itu. Itu yang pertama gitu. Nah ini mungkin yang paling banyak nih sekarang orang butuhkan gitu, karena memang ya mau nggak mau memang kerja itu yang paling banyak jumlah lapangan kerjanya lah gitu dibandingkan dengan usaha yang perlu ngebuat dari awal banget gitu. Nah yang kedua namanya self-employed, jadi kerja untuk diri sendiri gitu ya. Ini mungkin contoh yang gampangnya adalah misalkan dokter, akuntan itu, mereka itu kerjanya bebas sebenarnya gitu ya. Kalaupun mau nggak masuk juga silahkan, cuman kalau nggak masuk ya tadi gitu nggak akan dapat pendapatan gitu ya. Jadi lebih bebas, lebih nyaman, tapi belum bisa free secara finansial, belum bebas secara finansial seperti itu. Ini yang di sebelah kiri, jadi orang-orang yang harus spend waktunya dan spend tenaganya untuk dapat income. Nah yang kanan ini yang harusnya kalau menurut Kiyosaki ini yang kita cari nih gitu. Jadi ada 2, ada business owner sama investor gitu ya. Untuk business owner sendiri itu dia yang punya sistem dan orang-orang yang bisa kerja bareng dia gitu. Jadi dia cukup ngontrol aja gitu akhirnya. Jadi dia mungkin jadi CEO-nya atau mungkin jadi foundernya seperti itu ya, kayak gitu. Nah ini mungkin yang juga udah saya rasakan di poin ini gitu. Ini kadang kalau pas saya lagi butuh waktu nih gitu ya buat keluarga atau mungkin buat diri sendiri pun, saya nggak usah ke kantor, saya nggak usah ngurusin kantor pun bisa jalan sendiri karena ada tim dan ada sistem yang udah jalan seperti itu. Nah yang berikutnya tuh yang paling tinggi adalah investor. Jadi investor ini yang kerja buat yang kerja buat kita adalah uang. Jadi kita nggak perlu kerja buat uang, tapi uang yang kerja buat kita, karena kita tinggal spend, kita investasi uang kita taruh entah di mana, entah mungkin di saham, entah itu di bisnis, entah itu di tempat lain gitu ya yang menghasilkan uang. Jadi kita cukup di rumah aja gitu ya sambil main, mungkin kalau main PS, main Mobile Legend gitu ya di rumah, itu bisa menghasilkan uang gitu. Mungkin kalau yang teman-teman pernah dengar yang sekarang lagi viral gitu ya, banyak yang yang main saham dan itu bisa banyak income dari sana dengan dia cukup di rumah aja gitu ya. Jadi ini mungkin contoh yang paling tingginya gitu ya. Kalau kita ngelihat kebanyakan entrepreneur juga, itu mereka pada ujungnya kebanyakan tuh akan jadi seorang investor juga gitu. Jadi mereka tidak seterusnya jadi investor atau mungkin jadi pengusaha, tapi lebih ke investor gitu. Kalau kita contoh misalkan yang di Indonesia mungkin ada Mas Ahmad Zaki ya gitu dari Bukalapak gitu. Dia udah exit kemarin, sudah sempat IPO juga gitu. Itu dia sekarang fokusnya ke investasi. Jadi dia punya Unit 6 yang jadi venture capital. Jadi dia nggak usah ngurusin kerjaan terus-menerus, dia tinggal naruh uangnya dan itu bisa jalan sendiri gitu ya. Kalau kita melihat di luar negeri pun sama ya trennya. Misalkan contoh misalkan Bill Gates pas dia pensiun jadi seorang investor gitu. Terus ada banyak banget yang lainnya, kayak misalkan contoh investor Facebook pertama kali namanya Peter Thiel, itu tuh dia tuh temennya
pendiri PayPal. Jadi dia exit, dia keluar dari PayPal, dia punya duit, dia invest ke Facebook gitu ya. Jadi yang mungkin yang kelihatan di depan itu adalah timnya Zuckerberg, tapi kalau misalnya kita ngelihat di belakangnya itu banyak investor yang dia tuh ya cuman spend uangnya aja gitu di situ dan dia bisa dapat income dari sana gitu ya. Gitu. Nah, mungkin juga ada contoh pengusaha yang lain yang dia tuh nggak mau jadi investor tapi dia karena emang dia senang gitu ya dengan bisnisnya, kayak contoh misalkan pendiri Tesla gitu ya, itu tuh dia udah punya duit banyak tapi dia pengen bisnis lagi yang baru gitu ya. Jadi emang orang punya preference yang beda-beda sih. Cuman kalau kita ngelihat overall gitu ya, ini tingkatannya seperti itu. Jadi pas tingkatan paling pertama adalah kita sebagai employee yang bekerja gitu ya. Yang kedua jadi seorang self-employed. Mungkin ini contoh misalkan orang dagang nih di pinggir jalan juga termasuk di sini gitu ya. Terus yang ketiga owner bisnis, yang keempat baru terakhir yang paling tinggi adalah seorang investor gitu. Nah, kita sih harapannya kalau kata Kiyosaki kita bisa jadi seorang investor ini. Ini mungkin buat diri kita pribadi biar nanti saat kita sudah mungkin tua kali ya, tua dan sudah nggak sekuat sekarang saat mahasiswa, kita bisa save lah gitu secara finansial gitu ya, seperti itu. Terus next, nah ini kalau buat saya pribadi sih, kenapa saya milih entrepreneur, karena saya sempat nanya ke banyak orang juga dan sempat cari-cari informasi lah gitu di dunia gitu ya, yang bisa impact-nya tuh besar lah gitu ya, punya impact yang besar dan punya manfaat yang besar juga nih buat banyak orang seperti itu ya. Pertama adalah ilmuwan. Kalau kita ngeliat kan banyak banget nih ilmuwan, misalkan ada Einstein, ada Newton, ada banyak banget yang di sosial juga banyak gitu ya, yang di ilmu bisnis dan sebagainya banyak juga. Itu tuh banyak teori mereka dan penemuan mereka tuh yang jadi membuat dunia itu better lah gitu, jadi lebih baik seperti itu. Bisa better, mungkin juga ada yang nemuin bom atom gitu ya, yang jadi bikin rusak juga. Tapi poinnya adalah ilmuwan itu punya, mungkin dosen bisa masuk ke sana ya, seperti itu punya peran yang sangat penting banget nih untuk mengubah sejarah dunia gitu. Yang kedua adalah pengusaha atau entrepreneur. Ini jelas karena memang mereka punya resource, punya sebuah inovasi produk yang bisa mengubah dunia gitu. Mungkin kita dulu nggak pernah kebayang gitu ya bisa seminar jarak jauh seperti ini gitu kan ya. Ini kalau nggak ada ilmuwan dan entrepreneur ini mungkin nggak akan bisa terjadi gitu ya. Dulu yang bikin pertama kali mungkin teman-teman pernah tahu Skype gitu ya, yang bikin seperti ini gitu. Jadi seorang entrepreneur harus yang punya sebuah inovasi terus menerus sehingga dia punya sebuah produk yang bisa untuk dipakai di masa depan gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga tuh politisi. Ini mungkin nggak banyak yang mau masuk ke sini. Cuman pada faktanya sih politisi juga kalau misalkan dia benar, dia baik, itu punya impact yang besar, punya manfaat yang besar buat masyarakat. Jadi ini mungkin kalau buat saya sih ini adalah 3 pilihan nih yang bisa saya pilih gitu, yang biar saya punya manfaat yang besar gitu. Nah yang paling dekat ternyata lebih ke entrepreneur gitu, karena memang kalau misalkan ilmuwan, saya S1, S2 di ITB, dan ternyata banyak orang yang lebih pintar gitu ya, yang bisa jadi ilmuwan gitu ya. Kalau buat saya sih itu nggak gitu cocok ternyata. Politisi pernah nyoba juga ikut-ikutan di partai, tapi nggak cocok juga gitu ya. Jadi mungkin saya lebih pas di entrepreneur gitu akhirnya. Begitu, mungkin ini bisa jadi insight teman-teman. Kalau misalkan ada pilihan yang lain yang bisa teman-teman ambil juga silahkan, tapi poinnya adalah coba cari yang manfaatnya besar kali ya buat masyarakat dan banyak orang gitu ya. Seperti itu. Terus mungkin kita lanjut. Ini contoh realnya ya. Jadi tiap orang tuh bisa jadi seorang entrepreneur gitu ya. Nggak harus yang full time, mungkin kayak Steve Jobs atau yang lain, tapi teman-teman bisa jadi juga entrepreneur yang part time gitu ya, yang mungkin nggak harus setiap waktunya spend full di bisnis gitu ya. Kayak contoh misalnya bisa punya konsultan, yang punya usaha juga yang punya mungkin teknologi dan knowledge seperti itu. Terus guru bisa punya bimbel untuk para muridnya gitu ya. Terus dokter bisa punya klinik dan sebagainya. Jadi tiap orang tuh sebenarnya dia punya kerjaan apapun tuh bisa punya mindset dan punya skill bisnis. Jadi kita kalau kita masih punya waktu nih gitu ya, itu kita bisa sisihkan untuk kita belajar bisnis dan kita punya sampingan lah gitu. Kalau misalkan kita emang fokusnya di bidang lain gitu, seperti itu. Begitu. Nah, ini kita mulai ke yang teknisnya, yang diminta sama panitia. Jadi saya diminta untuk gimana caranya untuk kita menemukan ide bisnis dan seterusnya.
Ini teori terbaru kali ya, dan diterapkan oleh banyak perusahaan sekarang juga gitu. Jadi kita itu bisnis itu kita harus menemukan masalah dulu pertama gitu ya. Jadi harus solving problem lah gitu. Kita jangan kita punya ide dulu, itu kebalik, karena memang kalau kita punya ide dulu tuh belum pasti valid, karena memang ide kita kan muncul dari kita sendiri ya. Kita nggak ngevalidasi ke market atau ke pasar atau ke masyarakat gitu. Nah, yang paling penting kita adalah kita coba lihat masalahnya, kita lihat siapa sih customer profile-nya gitu ya. Istilahnya itu di pull demand, karena memang jadi kalau di bisnis itu ada dua teori, di demand atau di di kebutuhan pasar. Pertama adalah pull demand. Jadi kita ngelihat apa sih yang dibutuhkan masyarakat, apa sih yang dibutuhkan oleh pasar gitu. Yang kedua adalah push teknologi atau push demand gitu. Yang push teknologi ini bisa, jadi yang tadinya kita punya ide dulu, baru kita bikin produk dan lempar ke pasar, tapi itu yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan yang udah besar dan sangat inovatif, kayak misalkan Apple ya, kayak gitu. Kalau di Apple tuh mereka lebih ke push karena memang produknya sangat advance, yang sangat canggih, dan mereka bisa membaca masa depan lah, seperti itu kurang lebih gitu. Jadi kayak contoh dulu misalkan orang kan nggak kebayang nih gitu punya HP yang nggak ada keypad-nya gitu ya, yang cuman layar doang bisa disentuh, itu yang Apple temukan gitu. Atau mungkin dulu waktu zaman Bill Gates bikin komputer gitu ya, itu tuh dulu orang nggak pernah kepikir bikin laptop yang bisa dibawa kemana-mana, karena komputer kan berat ya gitu, dan itu kalau misalkan dibikin kecil kan agak susah gitu ya. Nah, itu yang diterapkan oleh Apple ya. Jadi kalau Apple tuh dia memang sangat inovatif sehingga bisa push dari segi teknologinya gitu. Jadi dia nggak perlu ngelihat dulu nih survei lapangan dengan detail, dia cukup melihat kebutuhan masa depan seperti apa gitu. Nah, tapi yang sekarang yang paling sering diterapkan adalah lebih ke yang pull demand, karena memang kita harus melihat dulu masyarakat, konsumen itu butuhnya apa, dia punya masalah apa di sini, terus dia punya hal yang bisa menyulitkan dia saat membereskan masalahnya, dia ingin apa untuk bisa lebih produktif, seperti itu. Nah, kita coba bikin ide itu dari situ ya. Mungkin paling gampang, ini kalau dari segi teorinya kita tidak bisa dengan survei, tapi harus dengan langsung ketemu nih gitu dengan orang-orang di lapangan. Jadi kita mungkin harus turun ke jalan, mereka satu persatu gitu sih. Sampelnya nggak harus banyak, cuman poinnya adalah dengan interview itu kita bisa melihat langsung apa yang mereka rasakan dan apa masalah mereka. Beda dengan survei yang sifatnya mungkin online atau mungkin tertulis gitu, itu kadang orang tuh jadi nggak jujur, karena memang kan kita kan nggak langsung ya, kita nggak komunikasi langsung, orang bisa misi itu nggak adil lah gitu, nggak sesuai dengan realitanya gitu. Tapi beda saat kita dengan interview itu kita bisa banget nih, kita lihat ekspresinya, kita bisa menggali lebih dalam seperti itu. Jadi kita cara nemuin ide bisnis, kita harus langsung turun ke lapangan, kita tanya si konsumennya, mereka punya masalah apa, dan mereka pengen apa, seperti itu. Itu yang pertama, founder gitu ya. Di teorinya sih ada 3 minimal tim founder gitu. Saya pernah nemuin nih, seorang startup yang daftar ke Kubik juga gitu, itu foundernya ada 10 gitu di awal. Itu nggak butuh sih gitu, karena memang kalau kita kebanyakan orang juga itu malah makin pusing juga gitu ya, karena tiap orang kan punya pikiran masing-masing gitu ya, yang mungkin bahkan ada yang bidangnya sama gitu ya. Jadi kita harus 2 orang sampai 4 orang, tapi pasnya di 3 orang. Jadi ada 3 jenis orang itu. Pertama adalah hacker, orang yang bisa bikin produknya. Kalau mungkin di fashion berarti orang yang bisa ngejahitnya gitu ya. Kalau mungkin di makanan orang yang bisa masaknya seperti. Jadi ini tergantung dengan produknya kali ya gitu, hacker. Jadi orang yang bisa bikin produknya, itu poin pertama. Yang kedua adalah hipster, orang yang bisa ngedesain, orang yang bisa buat produk itu jadi bagus lah gitu. Misalkan di makanan mungkin orang yang bikin kemasannya gitu ya. Kalau di fashion orang yang bikin desain bajunya gitu. Kalau di IT orang yang bikin UI UX-nya gitu, yang bikin tampilan grafisnya kayak gitu, yang bikin logonya dan sebagainya gitu. Nah, yang terakhir tuh hustler, ini yang paling penting karena ini orang bisnisnya gitu. Jadi orang yang bisa ngejual produknya, orang yang bisa mimpin semuanya, orang yang bisa nyari investor dan sebagainya gitu. Nah, ini tiga komponen, 3 orang yang wajib ada nih di perusahaan gitu ya. Karena kalau nggak ada ini,
Kita kalau sifatnya itu lebih ke outsource ya, atau mungkin karyawan, itu agak susah. Kenapa? Karena karyawan tuh dia sifatnya kan ini ya, bukan yang inisiatif gitu ya. Jadi kalau pas lagi di awal tuh apalagi itu biasanya yang harus founder atau co-founder itu mereka harusnya punya inisiatif dan punya ini ya, punya keinginan lah lebih untuk mereka punya kontribusi untuk perusahaan, karena mereka kan punya saham juga nih di perusahaan seperti itu. Jadi mungkin tips buat teman-teman, kalau misalkan di Inaba mungkin ada berbagai jurusan, coba nih gitu mampir ke jurusan yang lain ya seperti itu. Kalau teman-teman sekelasnya misalkan bisnis semua atau mungkin akunting semua, itu diusahakan nggak sama teman sekelasnya berarti ya, tapi dengan kelas yang lain atau mungkin dengan bahkan mungkin kampus yang lain juga boleh seperti itu. Itu yang kedua, cari tim founder. Terus berikutnya, kalau udah kita punya founder, kita punya ide, kita bikin produknya jelaskan. Kita bikin produknya, dan kita validasi nih ke market gitu ya. Jadi ini tahapannya. Tadi dari ide, terus bikin konsepnya, ada tim di sini, terus kita bikin produk, kita validasi, dan kita scaling up gitu ya. Kalau kita sudah punya produk, itu kita balik lagi nih ke konsumen gitu. Jadi kita nggak langsung puas atau kita nggak langsung yakin bahwa ini produk pasti akan berhasil, tapi kita coba uji dulu nih, kita coba ke lapangan, kita coba ke konsumen, kalau bikin kayak gini gimana nih gitu, apakah bisa solve atau enggak gitu ya. Mungkin contoh gampangnya Gojek kali ya, saya sering ngasih contoh Gojek karena teman-teman paling sering tahu juga gitu ya. Gitu. Gojek tuh pas di awal-awal mereka fiturnya nggak sebanyak sekarang gitu ya, mereka bahkan di awal tuh belum punya aplikasi gitu, mereka cuman punya cuman via panggilan telepon gitu ya, kayak gitu sih. Jadi pakai WhatsApp dan sebagainya gitu. Nah, pas mereka sudah mulai ke lapangan gitu, ada orang yang make gitu, banyak dari pelanggan tuh bilang gitu, kita butuh ini dong, biar bayarnya gampang, itu tuh langsung bayar di aplikasi aja gitu, nggak usah pakai cash, kan susah kalau kembalian seperti itu. Jadi ada seperti itu. Jadi banyak banget input nih kalau kita udah mulai ke lapangan, kita udah mulai ke konsumen, pasti akan banyak masukan yang bisa kita terapkan dan bikin produk baru lagi gitu ya. Kalau di startup atau di bisnis tren sekarang itu tuh ada namanya lean startup, jadi sebuah pengulangan gitu ya. Jadi kita bikin produk, kita coba ke lapangan, kita perbaiki lagi produknya, kita bikin yang baru lagi, kita coba lagi, jadi terus-terusan nih gitu, nggak akan pernah berhenti gitu. Makanya kalau kita ngelihat sih sekarang banyak banget aplikasi atau mungkin banyak banget produk ya, maupun fashion maupun kuliner gitu tuh yang tiap bulan tuh ada update-nya gitu ya. Kalau misalkan kuliner ada menu barunya, kalau fashion ada desain barunya, kalau misalkan aplikasi ada update fitur barunya gitu. Karena memang ya tadi gitu, itu kita harus melihat market, mereka butuhnya apa, terus masukkan ke kitanya apa, itu yang kita bikin baru kayak gitu. Nah, kalau kita udah punya produk yang valid dan kita bisa scaling up, kita tahap ke pengembangan gitu ya. Ini mungkin tahapannya dari awal sampai ke akhir pengembangan bisnis. Jadi pas di awal ini ada yang namanya itu ada Valley of Death, jadi ada lembah kematian, karena memang tadi di tahap ide dan tahap produk awal tuh kita potensi gagalnya tuh besar banget gitu ya. Kalau saya hitung mungkin saya sudah ada belasan kali lah gitu yang tutup bisnis gitu ya. Itu banyak banget yang tutup gitu, dan itu biasanya tuh terjadi di 2 tahun pertama gitu ya. Kalau kita udah lewat 2 tahun pertama, udah masuk ke 3 tahun tuh biasanya akan lebih stabil dan akan sustain gitu ya. Jadi ini yang pertama, teman-teman nggak perlu kecewa atau mungkin jadi pundung saat misalkan gagal nih di tahap ini, karena ini wajar banget gitu ya. Dan dari segi riset dari 10 perusahaan yang bisa survive gitu ya, kayak gitu. Jadi wajar banget nih kalau gagal di tahap ini gitu. Nah, saat ini sudah berhasil nih lewat, teman-teman akan masuk ke early stage, akan terus kemudian bisa ini teman-teman bisa udah mulai minta itu ke bank dalam bentuk pinjaman, atau mungkin ke orang lain yang sifatnya perorangan juga bisa gitu ya. Nah, ini mungkin tahapan-tahapan yang sekarang banyak tuh di ini gitu, banyak perusahaan di Indonesia tuh yang tahapnya di UKM seperti ini gitu. Yang jadi tantangan berikutnya adalah biar bisa jadi usaha menengah dan besar gimana sih, itu yang menjadi PR buat banyak orang, karena memang kalau kita udah usaha kecil dan mikro itu tuh biasanya kita terjebak nih gitu, kita udah punya profit, kita sudah punya income gitu, nah kita lupa nih untuk kita cari funding baru, cari investasi baru biar kita bisa
scale up dengan cepat gitu ya. Kayak contoh misalkan teman-teman bisa bandingkan antara warung kopi di pinggir jalan gitu ya, yang dia jualan pakai gerobak atau pakai mobil-mobilan gitu ya, dibandingkan dengan misalkan kopi kenangan gitu ya, yang dia tuh bisa expand dengan cepat banget ya, kayak gitu. Jadi itulah yang bikin orang tuh beda dari segi mindset yang tadi ya, yang pengusaha besar dan pengusaha yang mikronya gitu. Karena kalau dia pengusaha mikro, ya dia terjebak tadi, udah punya profit, sudah punya keuntungan, akhirnya dia cuma muter aja terus gitu ya. Yang penting punya profit lah, seperti itu kurang lebih. Tapi kalau orang yang punya visi besar, pengusaha besar, ya udah dia punya profit, dia tuh nggak dia ambil, tapi dia coba kembangkan lagi nih, entah bikin cabang baru atau bahkan dia minta tambahan investasi dari luar gitu. Ini tahap berikutnya di tahap expansion gitu ya. Nah di tahap akhir sih biasanya kalau kita sudah besar dan sudah punya revenue yang banyak, yang tim yang cukup dan sebagainya, kita masuk ke IPO atau kita jual saham ke pabrik ya, masuk ke bursa saham gitu sih. Ini nggak banyak yang bisa masuk ke sini gitu ya. Bahkan startup yang besar pun kayak misalkan Bukalapak kemarin sempat naik ya saat jual saham awal, tapi sekarang udah turun lagi gitu. Mungkin yang jadi mungkin yang nanti akan jadi contoh yang bagus nanti saat Gojek mungkin IPO kali ya. Mungkin kalau Gojek sih, kalau prediksi saya mungkin naik dan turun juga, tapi nggak akan seturun Bukalapak lah gitu ya. Jadi itu tahapan akhir saat sudah ke IPO sih, kita sebagai founder ya, sebagai pengusaha awal sih biasanya kita exit atau keluar dari bisnis kita karena saham sudah dimiliki oleh banyak orang, oleh publik, oleh investor gitu. Nah kita nggak perlu lagi nih kita di dalamnya gitu ya. Gitu mungkin kalau di zaman saya sih ada ini ya, ada sebuah quotes lah gitu, bahwa bisnis itu bukan seperti anak kita gitu yang harus kita rawat terus menerus gitu kan ya gitu. Tapi bisnis yang seperti anak yang nanti kalau sudah gede pun bisa kita lepas gitu ya, seperti itu ya. Jadi kayak gitu. Jadi bukan sebagai anak kecil lagi gitu ya. Nah gitu sih harapannya. Mungkin teman-teman juga kalau saya sih mungkin saya pernah waktu dulu tuh pernah punya punya sebuah ikatan lah gitu dengan bisnis. Kalau misalkan tutup tuh sedih gitu. Kalau misalkan gagal tuh down kayak gitu. Tapi sekarang sih udah pada tahap kalau tutup dan gagal tuh hal yang biasa. Makanya tadi jangan too much put feeling lah ke bisnis kita, seperti itu kurang lebih. Karena nanti di akhir pun kita akan exit dan kita akan serahkan nih ke orang lain, kita akan hire CEO baru dan kita jadi seorang investor yang kita ya cukup di rumah aja atau mungkin kita cukup jalan-jalan tapi semuanya jalan oleh tim direksinya, seperti itu kurang lebih. Begitu. Jadi ini tahapannya dari tahap awal sampai ke akhir gitu ya. Untuk waktunya mungkin akan beda-beda tergantung bisnisnya gitu ya, dan tadi ya dari segi fundingnya gitu ya. Kalau teman-teman pakai mindset UKM gitu ya, yang dia muter profit untuk bikin cabang baru atau bikin pengembangan baru, itu bakal lama banget gitu ya, karena profit kita tuh ya tadi gitu habis untuk kita kasih gaji ke karyawan, untuk bikin produk baru lagi gitu. Tapi kalau kita ngambil dana dari luar, entah sifatnya itu investasi, entah itu pinjaman gitu, itu akan bisa lebih cepat gitu. Jadi kalau harapan saya sih teman-teman punya mindset yang tadi ya, pun produknya itu bukan produk teknologi, misalkan produknya fashion, kuliner, itu bisa punya mindset startup sehingga bisa cepat nih untuk growing-nya gitu ya. Jadi jangan takut untuk menerima funding dari luar gitu, kayak gitu kurang lebih. Next-nya, nah ini poin pentingnya yang diminta oleh panitia juga gitu, saat kita punya bisnis biar terus berkembang, kita kan perusahaan lain, karena kita kalau punya inovasi kita, jadi kalau kita di bisnis itu biar kita menang di pasaran tuh ada dua cara. Pertama kita jadi yang pertama, yang kalau nggak jadi yang pertama jadilah yang terbaik gitu. Jadi kita dengan dua cara itu kita harus punya inovasi gitu. Nah, inovasi itu poinnya adalah itu hasil pemikiran dan pengembangan, itu tuh ada unsur kebaruan di sana. Jadi ada hal yang baru, ada hal yang unik yang bisa kita terapkan dan punya dampak secara ekonomi maupun sosial gitu ya. Nah, yang pertama itu ada poin invensi atau penemuan, ini mungkin paling sering kita temukan ya gitu dari poin inovasi, karena invensi ini poinnya adalah kita nemuin hal yang baru banget ya gitu, hal yang belum pernah ada sebelumnya. Ini
Kalau kita bisa dapat yang seperti ini, pasti kita bisa jadi pengusaha besar nih gitu ya. Dan kalau susah di-copy sama orang lain pasti akan bisa jadi besar. Contohnya misalkan sekarang ada yang baru ada vaksin gitu ya, vaksin COVID itu kan baru tuh gitu ya. Di luar negeri orang bisa nemuin dengan cepat, kita di Indonesia belum, makanya kita jadi belikan ke luar negeri gitu ya. Nah, para perusahaan vaksin tuh di China, di Amerika, di Jerman tuh mereka jadi kaya nih karena vaksin gitu ya, seperti itu. Poin yang sama saya dulu tuh di Amerika, di Pfizer gitu, di perusahaan obat Amerika tuh dia nemuin obat untuk jantung gitu ya waktu itu. Jadi di seluruh dunia itu belum ada yang punya obat untuk jantung gitu. Nah, di Pfizer di Amerika mereka nemuin obat buat jantung dan mereka akhirnya jadi perusahaan yang paling besar sekarang di dunia untuk farmasi gitu. Itu contoh di yang sekarang ini ya cukup relevan gitu ya di vaksin gitu ya. Mungkin contoh yang lain kalau di Indonesia mungkin contoh Tokopedia gitu ya, dia tuh yang paling pertama tuh gitu bikin yang lokal lah gitu ya. Kan ada sebelum Tokopedia itu ada Bineka sebenarnya, cuman pendekatannya beda ya untuk e-commerce gitu. Itu bukan hal yang baru banget gitu ya, tapi di Indonesia itu baru banget ya. Jadi konteks baru tuh itu bisa diterapkan pun di luar negeri ada, kita bisa kopas ke negara kita yang belum ada gitu. Jadi sekarang trennya seperti itu ya gitu. Kalau kita ngelihat itu tuh di banyak perusahaan di Indonesia tuh banyak yang seperti itu, karena memang kita mungkin masih dari segi inovasi masih kurang kali ya. Jadi kita tinggal ngelihat nih gitu apa yang lagi tren di luar negeri di sana, kita coba ambil, kita terapkan, itu pun banyak yang berhasil kayak gitu kurang lebih. Kalau contoh mungkin yang udah lama banget kali ya gitu, saat Thomas Alva Edison nemuin lampu gitu ya, itu kan hal yang baru banget nih gitu ya, di tahun itu. Dan sekarang perusahaannya Thomas tuh GE gitu ya, General Electric, jadi perusahaan elektronika yang paling besar juga di dunia sekarang gitu. Jadi itu mungkin sulit untuk ditemukan hal-hal yang baru untuk kondisi sekarang, tapi kalau kita bisa gitu ya dapat hal-hal yang baru seperti itu, yang baru banget belum pernah ada, itu sangat menguntungkan buat kita. Itu yang poin pertama. Yang kedua, pengembangan. Kalau pengembangan tuh yang barunya tuh bukan seluruh produknya, tapi lebih ke sebagian atau mungkin lebih ke part gitu ya of produk. Misalkan kita bikin kemasan baru atau mungkin bikin cabang baru, jadi lebih ke ada pengembangan lah dari yang udah ada kita kembangkan gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, modifikasi. Kalau modifikasi itu produk yang sudah umum nih, ada di perbedaannya gitu kurang lebih. Kayak contoh misalkan gitu ya, kalau misalkan orang Bandung mungkin tahu rengginang kali ya, pasti tahu rengginang gitu. Kalau dulu kan cuma rasa original gitu ya, terasi gitu. Nah, kita coba bikin rengginang rasa matcha, rasa keju, rasa coklat, itu kan cukup baru. Atau mungkin ada produk lain gitu ya, yang pas lagi di Bandung misalkan ada batagor gitu ya. Kalau sekarang kan yang mungkin yang biasa kan batagor dengan bumbu kacang. Nah, coba bikin batagor dengan bumbu Jepang misalkan gitu. Itu hal yang baru yang mungkin kita coba validasi ke pasar dulu nih gitu, pas atau enggak. Tapi ya yang baru tadi pun itu bisa ditolak pasar, bisa diterima pasar. Kita harus coba sih poinnya gitu, biar kita tahu mana yang diterima, mana yang enggak gitu. Jadi kalau modifikasi itu yang udah ada, kita coba kalau sintesis itu lebih ke penggabungan gitu. Jadi dua produk yang berbeda kita gabungkan gitu dalam satu produk. Contoh misalkan sekarang ada Indomie rasa rendang, itu kan ada Indomie, ada rendang, itu digabung. Itu gampang sebenarnya kayak kalau kita ngelihat, kita bisa gabungkan banyak hal jadi sebuah satu produk. Misalkan ada dulu kopi susu itu juga bagian dari sintesis. Jadi ada kopi, ada susu digabung. Jadi itu yang bikin orang jadi punya hal yang baru, padahal itu produk lama yang digabung aja gitu, kayak gitu kurang lebih. Nah, ini ada 4 cara nih, mungkin teman-teman bisa praktekkan salah satu gitu. Yang paling tentu ada intensif. Kalau emang bisa itu bagus banget, tapi kalaupun enggak, di poin sintesis pun udah bagus ya, kita coba gabungin dua produk yang berbeda dalam satu ya. Kalau kita pengen punya sebuah
yang hebat gitu. Kita harus punya banyak ide dulu gitu. Jadi kita coba bikin ide sebanyak mungkin gitu ya, yang unik-unik gitu ya, yang aneh-aneh gitu. Itu kita coba sortir, nah nanti kita baru coba tanya nih ke orang-orang gitu, mana yang pas mana nih dengan market kayak gitu. Halo Pak Wahyu. Wah, sepertinya ini keluar ya jaringan ya. Sambil menunggu apa? Pak Wahyu sedang proses ya, ini sedang proses masuk. Sebentar ya. Seperti hilang sinyal apa ya tadi? Maaf, saya keputus jadinya. Baik, silakan Pak. Ya. Jadi terakhir sampai ke tips mungkin Pak ya. Udah kesampaikan belum tadi ya yang tips? Betul Pak, sampai tips. Betul ya, masih ya. Ya ini teh di Lembang jadi mungkin agak hilang-hilang sinyal teh. Punten Ke bawah pisan. kabut mungkin Pak. Iya Pak. Ini yang pertama tadi ya, tips and trick yang pertama. Terus yang berikutnya ini ada quotes dari John F. Kennedy, Presiden Amerika gitu. Setiap decision atau keputusan itu tuh berawal dari keputusan untuk kita untuk memulai gitu ya. Jadi tadi ya kalau kita misalkan kita belum mulai gitu, terus kita kebanyakan mikir, kita kebanyakan konsep itu akhirnya kita malah nggak mulai-mulai. Jadi kita nggak perlu nunggu nih sampai perfect banget nih kita bikin ide atau bikin produk, kita mulai dulu aja. Saat nanti kita sudah mulai jalan tuh biasanya akan banyak banget nih hal-hal baru yang kita dapat dari market, kita bisa belajar dari sana dan kita bisa kembangkan nih gitu poin-poin baru gitu. Kayak kita di Kubik juga kita bikin IO itu yang sekarang mungkin jadi salah satu sumber revenue kita juga, itu tuh bukan hal yang kita planning tuh dari awal gitu ya. Kita awalnya kita cuma bikin event internal sendiri gitu ya, di Kubik kita bikin kelas-kelas dan sebagainya, bikin seminar. Nah akhirnya karena waktu kemarin itu pandemi gitu dan banyak orang tuh nggak ngerti OBS dan sebagainya, kita akhirnya diminta nih untuk ngebantu kementerian dan sebagainya jadi IO gitu. Nah kita akhirnya bikin lini bis baru yang namanya IO gitu. Jadi kita start aja dulu, kita mulai dulu aja, kita coba. Nanti kita akan nemu nih di tengah jalan apa yang paling bagus lah atau paling tepat buat kita gitu. Yang ketiga gitu, jika peluang itu tidak datang ke kita gitu, atau tidak mengetuk lah gitu bahasanya ke kita bikin pintunya sendiri gitu ya. Jadi kita jangan sampai cuma nunggu aja juga gitu ya kalau misalkan nggak ada peluang yang datang ke kita gitu, karena peluang itu tuh adalah sebuah sebuah perpaduan antara kita beruntung dan kita punya persiapan gitu ya. Jadi adalah sebuah gabungan antara keberuntungan dan persiapan, karena kalau kita sudah bersiap-siap nih, kita punya planning, kita punya rencana, kita bikin produk gitu ya, nanti someday tadi pintu pun akan terbuka buat kita gitu ya. Gitu. Kalau contoh misalkan gitu ya, teman-teman butuh investor gitu kan, nggak mungkin nih, mungkin ada beberapa orang yang dia itu nggak pernah nyari investor tapi ditawarin gitu ya kayak gitu. Tapi saat kita nggak ditawarin seperti itu ya kita yang ngetuk pintunya lah kayak gitu kurang lebih. Ya, mungkin contoh saya pernah kemarin sekitar 3 bulan yang lalu tuh pernah dapat tawaran juga gitu, karena saya kan yang tadi ya, yang proyek yang sosial tadi, yang samain sosial tadi kan banyak kerjasama dengan CSR, salah satunya dengan Pertamina itu. Nah karena sering dengan Pertamina, saya ditawarin nih gitu buat masuk kerja di Pertamina gitu tanpa saya daftar gitu ya, jadi karyawan tetapnya mereka. Cuman saya karena fokus di bisnis, saya nggak ambil peluang itu gitu. Tapi poinnya adalah di sana adalah tadi saat kita punya banyak portofolio gitu ya, kita punya banyak prestasi sih, kita tanpa kita harus ngejar pun banyak orang yang malah datang ke kita. Jadi teman-teman tadi ya untuk ngebuka pintu pun itu bukan hanya dengan teman-teman nawarin diri ke orang lain atau mungkin apply ke sana kemari, tapi teman-teman lebih ke bikin prestasi aja gitu ya, bikin apa yang bisa teman-teman berikan terbaik lah, entah bikin bisnis, entah bikin
entah ikut magang dan sebagainya. Nah, ntar saat teman udah punya prestasi, orang-orang yang akan nyari teman-teman gitu kurang lebih. Gitu. Yang keempat, ini dari stoneandstars.com. Teman-teman harusnya mengizinkan teman-teman sendiri gitu untuk jadi seorang pemula ya atau beginner gitu ya, karena ya tiap orang tuh pasti akan mulai dari awal gitu ya. Kayak contoh misalkan sekarang mungkin pas sepak bola paling jago mungkin Messi atau Ronaldo gitu, pas mereka baru masuk ke akademi ya mereka masih cupu gitu kan ya, masih belum bagus lah gitu. Jadi mereka harus mulai dari awal. Ini case yang sama dengan bisnis gitu ya. Saat kita baru mulai, kita gagal, kita nggak ngerti akuntansi, kita nggak ngerti marketing, yaitu hal-hal yang wajar. Kita sambil jalan, kita coba perbaiki, sambil belajar juga gitu. Karena tadi kita sambil jalan, kita akan bisa belajar dan jadi excellent di akhirnya gitu ya. Kayak gitu kurang lebih. Jadi teman-teman jangan takut nih untuk jadi seorang beginner yang masih belum banyak knowledge dan pengalaman. Yang penting adalah mulai gitu. Mungkin kalau yang sekarang lagi tren, teman-teman misalkan main game gitu ya, main game entah Mobile Legends atau yang manapun, pas di awal kan pasti sering ke kill tuh ya, sering ke bunuh ya gitu sama lawan gitu kan. Itu hal yang wajar gitu ya. Nanti saat belajar nanti akan naik tuh dari apa tuh awalnya, dari warrior ke apa sih namanya, lupa saya, ke epic, ke mythic dan sebagainya kan ya. Jadi teman-teman bisa belajar dari saat teman-teman sudah mulai gitu kurang lebih. Terus ke 5 gitu ya. Nah ini yang kadang kita juga lupa gitu, bahwa wirausaha itu bukan sekedar mindset tapi juga skill set. Jadi teman-teman nggak cukup nih gitu punya mindset doang, tapi harus belajar juga gitu. Makanya kalau saya sih ngambil S2-nya tuh emang di bisnis gitu, biar memang lebih bisa growing gitu ya. Jadi teman-teman dengan ikut seminar yang banyak, dengan ikutan mentoring, ikutan inkubasi, ikutan program-program dari kampus, itu juga sebuah peluang bagus nih buat teman-teman untuk bisa punya skill set, punya knowledge, punya keterampilan untuk bisa punya bisnis yang lebih sustain gitu ya, kurang lebih. Mungkin poin terakhirnya sebelum saya close, dua terakhir kali ya. Ini yang saya terapkan nih gitu, only the paranoid survive. Jadi kalau di bisnis tuh kita, kalau mindset saya tuh kita jangan terlalu pede gitu ya, gitu. Karena kalau kita pede itu biasanya kita malah jadi kurang persiapan gitu malahan gitu. Jadi ini ada sebuah titik keseimbangan nih gitu antara kita pede dan kita pesimis gitu ya. Jadi kita harus di tengah-tengahnya ini, jangan pede banget juga, jangan pesimis banget juga. Jadi kita di tengah-tengahnya gitu, kita tetap optimis gitu, tetap pede, tapi kita juga persiapan worst case-nya gitu ya. Kalau ada hal-hal yang kira-kira di tengah jalan tuh akan jadi batu sandungan buat kita. Misalkan contoh kemarin kita di Kubik tuh kita tahun 2019 tuh punya revenue yang cukup besar gitu ya. Cuman saya tuh nggak gitu pede untuk kita bikin cabang baru tuh di tahun itu gitu, karena memang ya belum pede aja, harus lihat kondisi ke depan gitu. Nah pas banget nih di tahun berikutnya tuh ternyata ada COVID kan ya gitu. Nah itu sebuah persiapan yang mungkin kita nggak pernah prediksinya ada COVID dan sebagainya gitu. Saat itu banyak banget perusahaan yang tutup hanya karena COVID. Nah kita di Kubik masih tetap growing dan bahkan sekarang kita mau bikin cabang baru tuh gitu di coworking dan kopinya gitu. Jadi teman-teman perlu di tengah-tengah gitu di antara pesimis dan optimis tuh bikin yang seimbang lah gitu. Jangan sampai too optimis juga dan jangan sampai too pesimis juga gitu. Seperti itu kurang lebih. Terus terakhir sebelum kita tutup, mungkin poin terakhir adalah ini kata Laurie Drainer. Jadi wirausaha itu adalah salah satu cara buat kita mengontrol hidup kita sendiri gitu ya. Karena kalau kita ikut sistem ya, entah kita kerja, entah kita yang lain lah gitu, itu kita pasti akan ikut sistemnya. Jadi kita akan tergantung banget sama mereka. Kalau teman-teman punya visi yang besar gitu ya, punya pengen kebebasan gitu ya, itu dengan kita wirausaha tuh jadi punya keleluasaan lah gitu. Kita bisa berkembang sendiri dan batasannya itu cuma kita sendiri. Karena kalau misalkan kita jadi PNS di kementerian misalkan contoh lah gitu, kalau di kementerian kita mungkin akan kepentok lah gitu sama mungkin ada tingkatan jabatan, ada tingkatan waktu gitu ya. Saat kita belum berapa tahun kita belum bisa jadi punya jabatan apa kayak gitu. Tapi kalau kita di bisnis gitu, contoh misalkan Gojek, Bukalapak itu dalam waktu 5 tahun mereka bisa punya uang miliaran bahkan triliunan sekarang. Jadi itu poinnya kalau di wirausaha kita nggak punya batasan, batasannya adalah kita sendiri yang bisa kita tentukan ya, seperti itu kurang lebih. Jadi mungkin ini bisa jadi semangat ya buat kita semuanya gitu, biar kita bisa
punya jalan atau punya path ke arah entrepreneurship investor itu. Ya mungkin begitu Pak Ridwan dari saya. Ini mungkin kalau mau kontak tadi udah disampaikan juga, bisa ke sini juga. Terima kasih ya teman-teman semua. Baik, sami-sami luar biasa nih pemaparan dari Pak Wahyu ya. Nih yang terakhir sama saya dipetik nih bahwa kewirausahaan itu kan bebas ya, Pak Wahyu ya, jadi freedom ya. Jadi ini balik lagi dari konsep kewirausahaan itu tidak terpaku, tidak tergantung dengan lembaga atau instansi lain. Artinya kalau misalkan mau berjualan hari ini atau misalnya berbisnis hari ini, besoknya bisa libur ya, itu tergantung mungkinnya jadi diatur oleh ownernya begitu ya. Itu enaknya berbisnis. Baik, alhamdulillah luar biasa juga ini. Ada sesuatu ya, poin yang bisa saya catat tadi ya berkaitan dengan materi tadi. Jadi saya tuh di konsep awal ya, dari pemaparan di awal itu saya mengambil bahwa tadi ya bahwa teori itu harus berimbang dengan praktik ya. Jadi kan kalau misalkan sekarang akademisi ya, jadi menyampaikan kepada mahasiswa perihal berkaitan dengan ilmu atau teori ya. Kalau misalnya terus teori kan tidak akan tidak akan jalan-jalan terus ya bisnisnya seperti itu. Makanya tadi disampaikan oleh Pak Wahyu harus berimbang antara teori dan praktik. Namun teman-teman mahasiswa harus sering terjun juga ya ke praktik, bagaimana cara memproduksi, memasarkan gitu ya. Tadi juga disampaikan oleh Pak Wahyu berkaitan dengan mulai dulu lah ya. Mulai dulu, nanti belajar, kemudian nanti akan mendapatkan pengalaman untuk memantapkan bisnisnya gitu, seperti itu. Dan saya ambil tadi di slide awal-awal itu ya, berkaitan dengan cash flow quadrant itu yang dari Robert Kiyosaki gitu ya. Tadi ada employee, self employed ya, kemudian ada business owner ya. Nah, dan ujung-ujungnya gitu ya, ya ini jadi investor. Ya teman-teman mungkin mahasiswa itu yang sekarang itu memiliki tenaga gitu ya. Jadi intinya kalau misalkan punya, apalagi orang-orang milenial gitu ya, SMT milenial di era digitalisasi ya, banyak mungkin ya kreativitas dan inovasi yang akan dilakukan seperti itu ya. Nah, dan hari ini mungkin kita coba cicil ya, dicicil berkaitan dengan kreativitas produk mungkin, atau kreativitas teman-teman untuk menjalankan wirausaha yang nanti ujung-ujungnya itu investor. Pak Wahyu, kalau investor itu bisa dikatakan seperti ini nggak, Pak Wahyu? Sleeping business. Jadi kan sekarang itu kemarin viral ya, ada itu bisnis babi ngepet. Oh iya Pak. Hampir sama ya Pak. Jadi ini ya mungkin. Jadi kita tanam ya dari sekarang mungkin teman-teman ya, untuk menjalankan sebuah bisnis. Nanti akan ada tahapan ya, tadi ada tahapan sampai scale up ya, kemudian sampai mungkin teman-teman jadi menyerahkan kepada orang kepercayaan, dan mungkin ya karena manusia ya nanti akan menua. Jadi tinggal mungkin memantapkan bisnis teman-teman itu dari sekarang ya. Nah, saya petik juga kalau misalkan teman-teman ya dari mahasiswa, kalau ingin berbisnis itu ya harus mencari rekan bisnis tadi di lintas jurusan ya. Jadi supaya ada variasi, atau misalkan lintas universitas. Jadi dalam segi keilmuan juga bervariasi. Dan ada dua cara nih yang disampaikan oleh Pak Wahyu yang menjadi supaya menjadi pemenang dalam melakukan inovasi. Yang pertama atau yang terbaik gitu ya. Jadi teman-teman pilih ya. Yang pertama pionir atau yang terbaik gitu ya. Silakan teman-teman diambil poin-poinnya ya, terutama mungkin ya perbanyaklah perbanyak portofolio supaya orang bisa nyari kita. Baik, selanjutnya kita masuk dalam sesi tanya jawab ya. Ini mungkin ada pertanyaan. Sudah ada yang masuk? Saya lihat di chat box ya. Oh, ada ini ya, ada beberapa pertanyaan nih Pak Wahyu berkaitan ini ya, materi hari ini. Saya bacakan dari YouTube dulu. Dari YouTube di sini ada Sita Ambar Devi. Nah, ini izin bertanya, apakah saya tampung dulu mungkinnya 3 dulu penanya dari siapa? Dari Sita. Gini Pak Wahyu, apakah bisa kita
apakah bisa kita menjadi entrepreneur jika kondisi kita dalam keadaan yang tidak pandai untuk berjualan atau berbisnis? Begitu ya, yang pertama. Kemudian saya ambil lagi ini dari Sarlina. Ya, dari Sarlina ini dari Zoom. Jika kita pernah gagal beberapa kali dalam berwirausaha, bagaimana cara membangkitkan diri kembali untuk mau berwirausaha, sedangkan kita tidak punya modal untuk berwirausaha kembali, begitu Pak. Terus yang terakhir Pak, ini dari Haifah Arosida. Ya, ini Bapak, ya, izin bertanya, apakah Bapak, ini Pak Wahyu, pernah merasa bosan dalam menjalankan usaha? Jika pernah, apa motivasi untuk kembali bersemangat? Itu saja barangkali ya untuk pertanyaannya, nanti mungkin akan dilanjut. Silakan Pak Wahyu. Mungkin yang pertama yang dari tadi Pak, yang dari YouTube ya mungkin ya. Tadi saya udah catat juga. Tadi terkait dengan tidak pandai jualan Pak ya. Tadi pertanyaannya. Ini yang banyak orang juga alami sih, mungkin Mbaknya yang tadi nanya gitu. Kita tuh kalau bisnis kita nggak harus pandai jualan sih Mbak. Kan tadi kan kita kan ada 3 orang tuh gitu minimal yang bisa gabung ke tim kita gitu. Kalau kita nggak pandai jualan, ya udah kita cari orang yang bisa pandai jualan kan. Jadi kita jadi orang yang bisa bikin produknya, entah kita jadi orang yang bisa bikin desainnya, entah kita orang yang bisa ngitung di akuntansinya gitu. Jadi kita tadi dengan kita bikin tim itu kita bisa lengkap nih gitu ya dari segi knowledge atau mungkin skill yang kita butuhkan gitu ya. Gitu. Nanti pun saat udah jalan sih biasanya kalau kita sering jualan, sering pitching kita akan belajar sih gitu ya. Gitu. Saya mungkin salah satu orang yang bisa dibilang nggak pandai untuk pitching sih gitu, untuk jualan juga gitu. Makanya saya kalau di tim tuh saya pasti punya tim partnership namanya. Kalau di Kubik itu ada tim CPO-nya yang ngurusin partnership, yang dia pitching ke orang-orang gitu ya. Kalau misalkan di bagi kopinya itu tuh ada orang yang ngurusin marketingnya gitu. Jadi kita kalau kita jadi CEO atau mungkin kita jadi founder pertama tuh kita yang penting tuh kita bisa memimpin sih gitu tim kita ya kayak gitu sih. Itu yang paling penting buat kita gitu. Jadi coba cari tim yang tadi yang kita butuhkan lah gitu. Dan mungkin poin kedua lagi gitu, saya dapat nih dari Mas Nadim ya Gojek gitu tuh, dia bilang gini, kalau kita di tim bisnis tuh kita jangan sampai jadi orang paling pintar nih gitu ya di tim kita gitu. Kita harus bisa merekrut orang lain yang lebih pintar daripada kita biar kita bisa punya masukan dari dia gitu. Kita bisa belajar dari dia bahkan gitu ya. Jadi bahkan kita misalkan kita ngebayar orang lain lebih mahal dibandingkan gaji kita pun itu nggak masalah sih gitu. Karena memang ya kita butuh orang itulah gitu buat kita berkembang gitu ya. Kita ada sebuah analogi yang bagus ya. Kita lebih prefer nih untuk membagi kue segunung ya untuk dibagi 10 orang dibandingkan kita punya kue buat kita sendiri tapi cuma satu cuil gitu kan ya. Jadi yang penting adalah saat kita berbagi, kita banyak orang yang gabung sama kita tadi, entah ada founder yang baru, entah ada investor yang baru pun kita tadi bisa berkembang usahanya dan kita bisa yang kita bagi itu kuenya jadi besar tuh gitu ya. Jadi yang kue yang awalnya cuma secuil yang kita makan sendiri jadi kue segunung tuh yang bisa kita bagi oleh banyak orang kayak gitu kurang lebih. Itu yang pertama mungkin dari yang YouTube. Terus yang kedua tadi terkait dengan gagal ya dari Mbak Sarlina kayaknya ya tadi ya. Kayak gitu, gagal wirausaha dan nggak punya modal, itu banyak banget dialamin Mbak gitu oleh banyak orang gitu ya. Cara paling gampangnya sebenarnya banyak tuh usaha-usaha yang nggak perlu modal kan ya, kayak gitu. Karena misalkan kita jadi dropshipper gitu, itu kan tempat belajar kita paling awal lah gitu. Kita jadi dropshipper, kita misalkan jualan produk orang lain dulu gitu ya, kayak gitu. Saya punya temen dia jualan gamis gitu ya, dia S1 di ITB tapi dia usahanya gamis gitu ya, itu nggak masalah juga gitu ya. Sekarang punya ratusan karyawan gitu dan banyak orang tuh yang jualan produk dia tuh nggak perlu beli dulu awalnya, jadi cukup dropshipper lah gitu ya. Jadi jualan nanti kalau emang butuh barangnya dikirim tinggal dikirim gitu sama pusat kayak gitu. Jadi banyak banget cara sih kayak gitu. Terus yang kedua, karena masih mahasiswa juga sih banyak banget peluang sebenarnya gitu. Ada program-program mungkin dari kampus, mungkin dari pemerintah gitu. Saat kalian kuliah sih ikut banyak lomba tuh nggak masalah sebenarnya. Jadi
ikut lomba untuk teman-teman dapat knowledge, dapat kenalan, dapat duitnya juga buat modal, itu hal yang wajar-wajar aja. Tapi mungkin buat note-nya, buat dicatat adalah jangan sampai kita jadi fokus ke lomba aja gitu ya. Jadi kita malah jadi seorang competitionpreneur gitu ya, bukan seorang entrepreneur gitu kan. Jadi itu poin yang penting juga gitu ya. Saya pas lomba tadi yang dibacakan Pak Ridwan juga, itu tuh banyaknya tuh lomba bisnis sebenarnya. Jadi saya pernah dapat tuh waktu pas kuliah S1 tahun 2008 tuh dapat modal 10 juta, itu udah gede banget tuh dulu waktu kuliah tuh. Itu kan bisa kita puter lah gitu ya, dan kita bisa belajar dari sana tanpa kita harus spend uang sendiri. Yang tadi gagal juga, yang di tahun pertama saya dapat dari PKM waktu itu modal 6 juta, ya habis aja gitu buat jualan gitu ya, gitu buat bikin produk, terus gagal, bangkrut, itu wajar. Jadi kita pas di awal-awal kita belum punya modal sih, ya kita jangan pakai modal sendiri gitu ya. Jangan sampailah kita jual tanah orang tua gitu kan ya, jangan sampailah. Kita lebih ke coba cari modal dari luar dulu gitu, yang sifatnya free gitu ya, yang mungkin ada hibah, ada lomba dan sebagainya, itu kurang lebih kayak gitu. Terus yang terakhir tadi terkait dengan bosan ya tadi ya, dari Betul, bosan. ya dari Mbak Haifa ya kayaknya. Haifa. Bosan sih, saya sering banget Mbak untuk bosan. Makanya sih kalau pas bosan ya saya nggak ke kantor aja gitu, saya di rumah aja ngurusin bayi gitu. Saya punya bayi kembar 2 gitu, masih kecil-kecil gitu. Jadi ya di rumah aja, atau mungkin saya karena saya juga ngebantu Pertamina, saya ke kantor Pertamina kayak gitu ya. Atau mungkin pernah juga saya pernah ngambil liburan 2 minggu full gitu ya, buat liburan gitu. Yaitu untuk cash, karena kita udah jalan sih, udah sistemnya udah jalan lah gitu. Pun saya tinggal, saya bisa mastiin bahwa nggak akan berhenti lah gitu bisnisnya gitu. Tapi kalau misalkan di tahap awal gitu ya, yang kita masih belum bisa meninggalkan bisnis kita, yang kita masih merintis gitu, ya saat bosan sih kita kembali lagi ke visi kita sih akhirnya gitu ya. Kita start from the end lah gitu. Jadi kita ngelihat nanti tuh kita pengen jadi orang seperti apa sih gitu di akhirnya gitu ya. Gitu. Kalau kita ngelihatnya sekarang, yang kita sekarang lagi berdarah-darah, lagi susah sih, emang berat. Tapi kalau kita mikirin nanti nih, saat nanti kita udah tua, kita umur misalnya 50, kita punya gedung gitu ya di Jakarta gitu ya, punya gedung 10 lantai di Jakarta gitu, punya villa di Dago Pakar misalkan gitu. Nah itu yang dan misalnya kita punya bisa ngasih bikin panti asuhan ke banyak anak yatim. Nah itu mungkin poin-poin yang bisa kita coba ingat lagi gitu ya. Kita lihat di akhirnya kita pengen seperti apa sih gitu dengan kita bisnis ini. Karena kalau kita fokusnya cuma buat diri kita sendiri sih, ya nggak cukup sih gitu. Kita dengan kerja yang lain pun bisa gitu ya. Kalau kita cuma pengen punya mobil, kita pengen punya rumah gitu, kita pengen hidup bahagia sekeluarga aja mah, itu banyak cara. Tapi kalau kita pengen hal yang bigger ya, yang lebih besar lagi gitu ya, itu ya agak sulit sih kalau kita nggak bisnis gitu ya. Kalau tadi kita mau bikin panti asuhan misalkan 5, kita mau bikin gedung di Jakarta, itu agak susah kalau kita nggak bisnis. Makanya tadi lihat lagi nih gitu, kita perlu nulis juga sih, kita tuliskan nih gitu di umur sekian kita pengen seperti apa sih gitu ya. Itu juga tips yang cukup ampuh sih buat kita terapkan. Mungkin seperti itu Pak Ridwan. Baik, Pak Wahyu. Ini sebelum saya baca pertanyaan lanjutan ini, saya tunggu lagi mungkin teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya, silakan langsung diisi di kolom chat di Zoom maupun di YouTube ya. Ini sebelum saya melanjutkan, ini ada pertanyaan dari Mira. Saya mau bertanya dulu Pak Wahyu. Tadi kan yang berkaitan ini Pak Wahyu, apa namanya itu tadi yang berkaitan dari pertanyaan Sarlina ya. Jadi ini berbicara tentang modal ya, pemodalan. Nah ini saya sangkutkan juga dengan tadi slide pertama berkaitan dengan riset bahwa Indonesia itu ada kurang lebih 3,4 ya, 3,4%, berbeda jauh dengan negara tetangga lah ya, negara Malaysia, Singapura gitu ya. Itu rasio ke penduduknya yang menjalankan wirausaha. Nah, yang saya tanyakan nih Pak Wahyu, kan ini berkaitan dengan pemerintah itu kan selalu menganggarkan ya, kemudian selalu memfasilitasi dan mendukung ya wirausaha, bahkan sudah tercantum juga ya di PP ya, peraturan presiden juga, peraturan pemerintah berkaitan dengan kewirausahaan. Yang saya tanyakan ini Pak Wahyu, ini apa sih yang jadi kendala gitu ya? Kenapa sih jadi rasio masyarakat Indonesia itu
sangat sedikit gitu ya dibandingkan negara tetangga gitu ya. Terus kemudian yang kedua, bagaimana solusinya supaya menggerakkan semua masyarakat ya khususnya mungkin mahasiswa untuk bisa ini ya, bisa lebih siap lagi untuk terjun di dunia usaha. Seperti itu Pak Wahyu. Ya, baik Pak. Mungkin itu kalau pertanyaan seperti itu mungkin lebih pasnya lebih ke kementerian Pak ya, yang lebih tahu ya mungkin ya. Tapi kalau dari, iya, luar biasa. dari pengalaman Pak, mungkin kalau 5 tahun terakhir itu memang agak sedikit stagnan pertumbuhannya karena memang pemerintah belum fokus kayak di 5 tahun terakhir. Tapi kalau sekarang kan udah ada PP yang baru, udah ada perpres yang baru, sudah ada peraturan baru sih, kalau saya sih optimis Pak di 5 tahun ke depan pun akan lebih growing lah gitu dari segi wirausahanya gitu. Tapi kalau yang kemarin itu memang karena mungkin fokusnya lebih ke infrastruktur paling mungkin yang kemarin, jadi banyak banget yang dari segi ekonomi itu masih kurang lah. Tapi kalau sekarang kita mungkin bisa lebih growing lagi gitu ya. Begitu. Kalau kendala sih mungkin tadi Pak tambahan lagi gitu. Mungkin basic negara kita memang banyaknya kan negara masyarakat yang lebih ke agraris Pak ya, dan pekerja gitu sih gitu. Jadi memang dari segi mindset awal pun kita dari zaman dulu, zaman kerajaan gitu, zaman VOC pun kita juga jarang nih yang jadi pengusaha gitu kan ya. Jadi dari segi apa ya, DNA-nya memang jarang Pak ya yang punya DNA bisnis gitu ya. Nah mungkin kalau di Singapura tuh beda Pak, karena memang kebanyakan mereka kan memang imigran ya gitu ya, dari China gitu, dari India gitu ya, di Malaysia pun sama seperti itu gitu. Nah mereka nggak punya banyak aset gitu ya, yang bisa mereka berdayakan gitu ya. Mereka nggak punya tanah, mereka nggak punya apapun gitu ya. Nah saat datang ya mereka harus dagangan ya seperti itu. Nah, mungkin itu DNA yang udah terlanjur tertanam di kita. Cuman memang sekarang dengan banyaknya kegiatan-kegiatan seperti ini, ada seminar, ada peraturan pemerintah sih harapannya memang lebih bisa growing apa kalau kata saya sih mungkin ya. Mungkin kalau kita coba ngitung Pak, mungkin di kampus pun gitu, kayak misalnya saya di kampus SBM Pak ya, yang sekolah bisnis gitu, itu pun yang jadi entrepreneur pun juga sekitar 10% Pak gitu. Jadi memang yang lain pun juga masih belum bisa jadi businessman lah seperti itu. Jadi ya itu perlu waktu lah Pak mungkin kalau kata saya seperti itu mungkin. Ya, Gitu Pak mungkin tambahnya. sedang proses mungkin ya Pak, mudah-mudahan Ya semoga Pak, semoga. bisa naik pertumbuhannya. Baik Pak, saya lanjut ini Pak, pertanyaan di chat ini. Mira Istiqomah. Bagaimana cara menjadikan sebuah ini bisnis all shop ya, Mira ini. All shop menjadi startup dengan modal yang masih terbatas. Sedangkan ketika orderan banyak kita kewalahan nih Pak. Namun jika sedang biasa saja, kita seperti tidak membutuhkan orang lain gitu Pak. Yang pertama ya Pak. Saya lanjut lagi ya Pak. Kemudian ini ada Desi Rohaiti. Nah ini Pak, jika usaha yang sedang saya rintis tidak berjalan baik atau kondisinya terburuknya adalah bangkrut, baiknya apa yang saya lakukan gitu ya. Di sisi lain juga ada masalah dengan modal yang ini hampir sama ya, berkaitan dengan modal. Kemudian yang saya ini aja lah, satukan saja ya Pak. Ini ada di YouTube Pak. Di YouTube ada yang bertanya juga ini, Kania Ludiak Ikawati. Nah, ini. Jadi ini pertanyaannya, ketika akan menciptakan suatu produk, apakah lebih baik menekankan produk yang sedang tren atau produk yang eksistensinya berjangka panjang bagi pemula gitu ya. Nah, yang terakhir Pak ini. Terakhir dari Erika Hartina. Apa step awal yang perlu dilakukan karena masih awam belum mengerti tentang investasi gitu ya. Jadi ragu, takut uangnya itu hilang gitu Pak. Jadi ini berkaitan juga dengan modal juga Pak. Mungkin bisa dirangkum Pak. Itu saja Pak. Ya, baik Pak. Yang pertama yang all shop kali ya. Tadi kan poinnya adalah kalau kita banyak itu kewalahan gitu kalau pas orderan banyak. Tapi kalau pas sedikit itu kita nggak butuh tim gitu. Nah ini mungkin terkait dengan tim kali ya, poinnya di situ ya. Jadi untuk jadi besar sih kita tadi ya emang harus growing tim sih. Jadi ini lebih ke manajemennya sih mungkin Pak ya. Jadi kalau ini poinnya sama sih dengan yang Kubik juga sempat jalanin gitu ya. Kita tuh lebih ke seasonal, jadi ada musimnya lah gitu ya. Kadang ada kerjaan rame gitu, kadang sepi gitu kan. Itu hal yang wajar sih kalau kita masih di awal dan
Mungkin kalau yang B2B sih lebih sering kayak gitu kali ya, seperti itu. Kalau yang B2C harusnya bisa lebih sustain sih, lebih stabil gitu ya. Tapi poinnya gini sih, kita lebih ke manajemen keuangannya. Jadi saat kita orderan banyak gitu, itu kita coba save uang kita nih untuk setahun ke depan lah kayak gitu kurang lebih. Jadi kalau saya sih minimal harus punya modal nih gitu, saat misalkan di tahun depan pun kita nggak kerja sama sekali pun kita masih bisa jalan nih timnya gitu ya. Jadi di tahun ke depan kita masih punya saving lah uang seperti itu kurang lebih. Itu yang poin pertama gitu ya. Nah tadi terkait dengan tim pun saat tadi masih naik turun ya timnya ya, dan orderan naik turun gitu ya. Saat tadi kita mungkin belum perlu cari tim yang sifatnya tetap kali ya. Contoh misalkan kita bisa ada yang freelance gitu, ada yang sifatnya masih magang gitu ya. Kayak di Kubik dan banyak startup di bawah kita pun kita open magang biasanya di tiap tahunnya gitu ya. Dan itu banyak banget ngebantu kita saat kita membutuhkan tim banyak gitu ya. Dan karena magang kan nggak harus digaji full ya, cukup lah buat dia transport dan makan ya seperti kurang lebih. Jadi itu mungkin 2 poin ya. Pertama di manajemen SDM-nya, yang kedua di poin manajemen keuangannya sih gitu. Di SDM harus bisa nyari tim yang sifatnya freelance, yang keuangan harus bisa ngatur nih biar saat orderan banyak bisa di save yang kita pakai lagi nih saat nanti kita butuh saat sedikit orderannya gitu mungkin. Terus kayaknya yang kedua ketiga mirip ya, dan keempat ya terkait dengan investasi juga, modal dan sebagainya gitu ya. Dan kalau bangkrut kayak gitu kurang lebih. Mungkin saya dari Mbak Kania dulu kali ya. Ini cukup menarik sih karena di pemula tuh kita mungkin bingung ya, kita mau bikin produk bisnis yang lagi tren sekarang atau yang kita merintis dari nol yang mungkin bisa jadi jangka panjang lah gitu ya. Gitu. Kalau buat saya sih ini harus tahu dulu nih Mbak Kania itu pemulanya di tingkat yang mana. Kalau emang pemula awal banget sih, kalau saran saya sih ya yang tren aja dulu gitu ya, yang emang gampang lah buat dijual gitu. Jadi itu yang case yang saya lakukan juga sih dulu. Saya pas kuliah pertama kali bisnis di tingkat pertama banget itu tuh ya bikin makanan aja buat mahasiswa, bikin sarapan lah gitu, produk yang gampang yang orang pasti beli kayak gitu kurang lebih. Nah, sambil kita belajar, sambil kita punya modal yang lebih sustain, sambil kita punya profit juga dari usaha yang tadi tren tadi, kita sambil kembangkan nih produk yang bisa jangka panjang gitu. Jadi kalau pas di awal, kalau kita langsung produk yang jangka panjang gitu, kalau sifatnya kita masih pemula sih, potensi gagalnya besar banget sih. Nah, kita harus punya pengalaman dulu nih untuk kita bisa jualan dengan baik gitu ya, di produk yang tren tadi gitu ya kurang lebih. Tapi benar tadi karena itu adalah produk yang lagi tren, itu biasanya tidak tahan lama dan banyak saingannya. Makanya tadi kalau kita udah punya produk yang bisa punya profit, ya udah kita saving, kita kembangkan yang lebih sustain jangka panjang. Berikutnya investasi dan bangkrut dan modal lah ya, poin di situ dari Mbak Erika sama Mbak Desi gitu. Poin kita invest dan bangkrut dan gagal itu wajar sih gitu. Kalau kata Warren Buffett ya, seorang investor di Amerika yang dia pernah jadi orang terkaya sebelum munculnya teknologi, itu tuh dia bilang gini, kalau kita invest, kita tuh jangan sampai invest dalam keranjang yang sama gitu. Jadi kita misalnya gitu, kita punya uang 10 juta gitu, jangan 10 jutanya tuh kita taruh semuanya dalam satu bisnis gitu. Jadi kita ada yang kita taruh juga di bisnis A, B, C gitu. Jadi saat yang satu gagal, yang satu mungkin berhasil gitu. Jadi kita memang kalau bisnis itu high risk high return ya. Jadi saat kita ada peluang kita dapat income banyak ya, ada peluang juga lebih besar di situ sih. Kayak yang pernah saya alami juga gitu, saat kita bikin pabrik susu di Lembang, ya kalau itu berhasil ya mungkin bisa sebesar Ultra Jaya nantinya, tapi saat gagal ya uang untuk ngebangun bangunannya, untuk ngebeli alatnya ya sampai ratusan juta ya hilang aja begitu kan, seperti itu kan lebih. Jadi itu poin yang wajar dan teman-teman perlu spend pada keranjang yang berbeda-beda lah gitu, pada tempat yang berbeda-beda. Mungkin ada juga yang kan ada tempat investasi yang itu yang lebih safe, ada yang lebih high risk gitu ya. Kalau yang lebih safe misalkan teman-teman masuk ke saham, masuk ke reksadana. Kalau yang lebih high risk mungkin invest di bisnis kayak gitu kurang lebih. Itu yang poin pertama ya. Yang kedua adalah teman-teman perlu, kalau fokusnya di bisnis ya, perlu ini kalau yang teman-teman jalanin sendiri sih, poinnya akan beda saat kalian invest ke orang lain ya gitu. Kalau ke orang lain ya harus tahu track record-nya dia sih gitu ya. Kalau misalkan misalnya gitu teman-teman mau bikin cabang baru atau mau beli franchise ya harus lihat dulu laporan keuangan mereka gitu ya, penjualan bulan kemarin seperti apa dan sebagainya gitu. Jadi harus tahu track record orang yang kita investasiin lah seperti itu. Mungkin begitu ya Pak. Ada yang belum kejawab nggak ya dari 3 tadi?
Sudah, Pak. Jadi ini Ya, tadi udah nyambung ya, kaitan dengan modal juga ya. ya. Pak, ini saya waktunya berapa ini? Udah kurang lebih 9 menitan lagi, Pak. Ini masih ada yang ini bertanya juga, Pak. Boleh ya, Pak ya? Monggo Pak, monggo. Ini, Pak, ada pertanyaan dari Saiful. Bagaimana kita bisa menumbuhkan sikap berani dalam memulai bisnis, Pak? Kemudian dilanjut lagi, ini ada yang bertanya Risman, Pak. Ini bertanya faktor yang paling mendukung suatu usaha yang kita jalankan itu berhasil apa tidak mungkin ya, dan bagaimana cara bersaing dengan the power of orang. Benar, Pak. Saya ini dulu terjemahkan dulu. Karena oh iya iya, ini berkaitan ini Pak, apa kompetitor ya Pak. Jadi bagaimana cara supaya apa kita bisa apa bukan merebut ya, bisa bersaing lah ya dengan kompetitor. Ini ada apa ada ini juga ada apa ini studi kasusnya. Ini kasusnya nih saat catering saudara masuk ke Pemda dengan pesanan sampai 500 porsi setiap ada acara. Tapi saat ini diambil oleh kompetitor, Pak, yang Ya, dekat ya. dengan orang dalam berpengaruh, Pak. Itu bagaimana mungkin, Pak? Ya, ya. Tadi ini, Pak, dijelaskan. Ya, Baik. mungkin dari Mas Risman dulu kali ya. Ini juga sempat saya alamin sih Mas gitu. Karena memang saat kita B2B ya, jadi atau mungkin B2G dengan government gitu, itu memang poin kita dekat dengan personal orang dalam tuh penting banget sih gitu buat apa ya, buat kita dapat project-nya dari mereka gitu sih. Gitu. Saya kira-kira misal nih gitu dalam sekian di tahun sekarang tuh misalkan saya kira-kira dapat 20 project lah gitu dari berbagai tempat gitu tuh. Kira-kira sekitar 20%-nya tuh karena kenal orang dalam sih gitu ya, kayak gitu. Cuman itu bukan yang mayoritas sih gitu yang saya jadikan patokan karena memang project yang lain itu kita dapat karena memang kita punya portofolio yang bagus gitu. Kita punya prestasi, kita pernah seperti ini seperti itu kayak gitu sih. Contoh misalkan tadi yang kita dapat project nih di Nusa Tenggara, di Padang dan sebagainya gitu. Itu karena kita memang pernah membawa Pertamina dapat di gitu Pak. Itu jadi sebuah prestasi yang bisa kita share sih ke orang-orang gitu. Makanya tadi poin orang dalam tuh masih penting sih gitu ya untuk B2G dan B2B gitu. Kalau emang punya bagus gitu ya gitu. Asalkan nggak melanggar hukum itu nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau yang lebih penting lagi adalah teman-teman punya portofolio yang bagus, teman-teman dokumentasiin gitu, mungkin entah bentuknya katalog, entah bentuknya punya website IG atau mungkin company profile gitu ya, itu bisa kalian share dan itu yang harusnya bikin kalian bisa lebih menang sih gitu di tender gitu kan lebih seperti itu. Sekarang juga sih kalau di government tuh ada LPSE ya gitu, mungkin teman-teman pernah dengar, coba di search saja. Jadi ada apa tempat tender lah gitu di mereka gitu. Nah kita harus lengkapin administrasi sih itu bagian dari persiapan tadi ya biar kita bisa meet dengan peluang yang kita nanti akan dapat. Jadi kita lengkapin dulu administrasi kita, gitu, terus kita submit nih ke LPSC gitu ya. Kubik juga baru banget gabung LPSC itu di 2 tahun terakhir gitu ya, dan itu banyak sih proyek yang bisa kita ambil dari sana di pemerintah gitu. Dan kalau di LPSC itu lebih ini ya, lebih equal lah gitu ya, lebih setara gitu ya. Itu nggak perlu orang dalam juga bisa dapat dari sana gitu. Itu mungkin dari Risman, terus yang kedua dari Saiful ya, untuk sikap berani mulai bisnis. Kalau saya sih dulu ini ya, mulai awal banget tuh karena sering ikut seminar sih gitu, Mas Saiful gitu, Kang Saiful. Karena dulu saya pernah ikut seminar di Sabuga gitu, yang ngisi tuh pengusaha sawit gitu, dan dia tuh kalau pulang tuh naik helikopter gitu, kalau pas pulang kampung gitu ya. Nah, saya punya karena udah saking kayanya itu dia kalau pulang tuh nggak naik mobil atau naik pesawat, dia punya helikopter pribadi lah buat pulang kampung gitu sih. Nah terus dia tuh bilang gini nih ke semua peserta, sekitar 3.000-an orang lah gitu peserta gitu. Nah untuk yang sekarang yang mau bisnis silakan ambil HP-nya, terus coba SMS orang tua, belum zaman WhatsApp saat itu, baru SMS gitu ya. Bilang ke orang tua kalian gitu, tulis gitu, "Mah, Pah, mulai sekarang saya nggak akan minta uang lagi ke kalian gitu, saya mau bisnis sendiri gitu." Nah, dan waktu itu saya dengan polosnya tuh ngelakuin itu sih gitu ya. Pas sudah kesen terus dibalas tuh
kan harapannya kan gini kan ya, karena masih kuliah di awal kan harapannya kan orang tua kan akan bilang gini, kamu kenapa seperti itu, apa, janganlah gitu, masih akan saya kasih gitu kan. Nah, kalau orang tua saya tuh beda gitu, malah dia malah malah bilang gini gitu, ya udah karena emang mau bisnis gitu dan udah nggak minta uang, ya udah makasih gitu ya. Sekarang kita bisa ngurusin adik kamu, malah gitu sih. Nah karena kayak gitu akhirnya saya terpaksa sih gitu untuk bisnis dan dapat uang sendiri saat kuliah gitu sih akhirnya gitu. Mungkin salah satu tips saya sih biar kita berani itu kita harus mulai terpaksa kali ya gitu. Jadi kita terpaksa untuk bisnis dan tadi gitu karena udah terbiasa dan berani sih akhirnya gitu. Itu mungkin tips yang sekarang mungkin agak kurang tepat kali ya, karena emang udah nggak banyak lagi seminar yang seperti itu sih. Tapi itu yang jadi saya berani dan mulai tadi sih seperti itu. Tapi tadi poin-poin yang tadi udah saya sampaikan di awal sih sebenarnya kalau kita tadi mulai dengan tanpa modal kita sendiri pun tadi bisa sih buat kita mulai belajar ya. Dan itu nanti saat kita sudah entah tadi dengan ikut lomba, entah kita dapat hibah, entah kita dapat uang dari orang lain, yaitu modal yang kita bisa puter lah ya, kita coba habiskan seperti itu. Nah, karena itu modalnya bukan dari kita, seharusnya kita berani lah ya gitu. Dibandingkan kalau kita modal harus sendiri kan ya, seperti itu kurang lebih. Mungkin begitu Pak, gitu kan. Ya, berarti balik lagi the power of kepepet ya Pak dulu itu Pak. Iya Pak, benar Pak. Karena bakat ya itu ya, bakat teingku butuh kalau misalkan bahasa Sundanya. Jadi harus ya menjalankan bisnis. Pak, ini kebetulan di sini ada yang raisen Pak. Pak Iqbal, mau ini Pak Iqbal, silakan. Ya. Assalamualaikum, Kang Wahyu. Waalaikumsalam, Pak Iqbal. Kang Wahyu, seru sekali ngikutin seminarnya Kang Wahyu nih. Terima kasih. Tadi terakhir juga kalau yang belum berani, silakan WhatsApp orang tuanya ya masing-masing. Saya mau tambah, mau pertanyaan mungkin sebagai dari saya dari ini sih kaitannya ke bidang industri yang akan ramai Pak di kedepannya gitu ya. Ini kan di sini mahasiswa-mahasiswa yang masih awal-awal masuk ke kampus. Nah, kira-kira dari Kang Wahyu di masa depan nih, anggap 3 tahun lagi atau beberapa tahun lagi itu bidang industri apa sih yang bakal ramai Pak? Jadi yang bakal tumbuh di Indonesia barangkali nanti bisa dimulai dipelajari oleh mahasiswa yang ada di sini gitu Pak. Mungkin itu Kang Wahyu ya. Terima kasih. Ya, baik Pak. Kalau saya sih lihat data yang dipublish sama McKinsey Pak sebenarnya gitu. Jadi kalau dari pribadi kan mungkin kurang valid kali ya. Tapi kalau dari McKinsey udah dari riset sih mereka bilangnya tuh di tahun-tahun ke depan tuh lebih ke industri 4.0 sih Pak. Jadi ada teknologi IoT gitu, ada VR dan AR. Jadi lebih ke yang sifatnya IT sih gitu, seperti itu. Itu yang sekarang sudah mulai tapi mungkin belum secanggih itulah gitu. Nanti ada robotika kayak gitu kurang lebih. Nah, itu mungkin lebih advance sih gitu dan butuh banyak resource, tapi itu tren sih yang nanti harusnya akan muncul dan akan berkembang gitu. Nah, tapi kalau buat teman-teman mahasiswa sih kalau saya sih bilangnya nggak harus yang advance dulu sih Pak, tapi lebih yang bisa mereka kerjakan dulu, yang lebih bisa menghasilkan profit dulu, yang bisa mereka jual dulu. Poinnya adalah mereka belajar, nanti mereka belajar, mereka akan ketemu orang baru, mereka akan ketemu teknologi baru, dan nanti akan bisa tadi yang 4.0 pun akan bisalah mereka ambil dan mereka coba terapkan di bisnis mereka gitu. Mungkin begitu Pak singkatnya. Digitalisasi ya ini karena mungkin ya ke depannya. Jadi serba digital ya Pak. Jadi perkembangan. Ya, dan ini Pak dan setingkat di atas digital sih Pak kalau nanti sih gitu. Jadi lebih menggabungkan antara internet gitu dengan robotika, dengan kecerdasan buatan kayak gitu sih kurang lebih. Oke, luar biasa ya Pak. Trennya mungkin ya mudah-mudahan kita ini juga ya bisa merasakan ya punya waktu usia seperti itu. Baik, mungkin Pak Wahyu, karena waktunya panitia sudah selesai ya Pak Ridwan. Waktunya sudah pukul 10:46 ya. Ini berarti ada waktu kurang lebih 2 menitan ya. 2 menitan barangkali ini mungkin Pak. Saya ingin bertanya ini kan Pak Wahyu itu CEO Kubik ya Pak. Nah ini
karena situasi pandemi COVID nih Pak, jadi ini kan sebagai inkubator bisnis, jadi saya itu pengen tanya gitu ya, tadi disampaikan oleh Bapak juga bahwa Kubik ini mendapatkan revenue yang luar biasa. Ini strategi apa yang dilakukan Kubik Pak pada masa pandemi ini Pak, jadi supaya mendapatkan omset yang luar biasa Pak? Ya, ini mungkin pas di awal dulu Pak, tahun 2020 ya, awal pandemi ya. Waktu itu kita langsung notice Pak gitu. Jadi ada riset juga gitu dari Amerika kalau nggak salah gitu, bahwa akan ada beberapa ini Pak, tren yang akan muncul lah gitu di masa pandemi gitu kan ya. Salah satunya adalah event-event online gitu kan ya, seperti itu. Jadi memang kita sih kalau di Kubik tuh kita nggak berani berasumsi Pak. Kita coba pakai data gitu, kita coba riset, kita coba ambil data orang yang sudah pernah riset juga seperti itu. Nah, kita coba ngeliat dari sana, kita bikin brainstorming Pak dulu di awal. Kita tiap tim tuh punya hak yang sama Pak di Kubik untuk ngasih masukan gitu. Jadi dulu kita nyoba revenue model baru tuh sekitar 6 Pak, 6 yang baru gitu. Nah, akhirnya kita coba jalan, dan 2 yang akhirnya works yang jalan gitu sampai sekarang gitu sih. Nah, jadi poin yang tadi sih, balik yang tadi di slide saya juga gitu, kita bikin kuantitas yang banyak dulu, terus baru kita ambil yang kualitasnya bagus lah dari yang tadi kita coba dari berbagai macam kuantitas tadi gitu sih, mungkin seperti itu. Baik, alhamdulillah seluruh pertanyaan ini sudah terjawab ya, waktunya juga sudah selesai. Saya ingin Pak boleh menyampaikan closing statement mungkin Pak, jadi memberi semangat kepada seluruh mahasiswa. Silakan. Ini punten saya udah mau habis baterainya, belum ngecas lagi. Paling poinnya tadi ya teman-teman, tiap orang tuh punya waktu untuk memulai gitu masing-masing gitu ya, dan saat memulai pasti teman-teman belum jadi orang yang hebat di bidangnya, itu wajar sekali gitu. Tapi ya tadi gitu, orang yang hebat pun dia akan start dari seorang yang baru lah gitu ya, gitu, orang yang pemula gitu ya, yang dia belum punya banyak knowledge dan skill gitu. Jadi jangan takut mulai gitu, jangan takut gagal, jangan takut malu juga gitu untuk gagal gitu. Itu hal yang wajar gitu. Kalau kita nggak gagal, kita nggak akan belajar, dan kalau kita nggak belajar, kita nggak akan berhasil gitu. Demikian, makasih. Sama-sama Pak Wahyu, terima kasih dalam penyampaian materi hari ini, sangat luar biasa. Sebelum kita tutup nih, ada ini dulu Pak, sebentar mungkin ya, karena baterainya sudah ini ya Pak, benar Pak. Ini kita akan melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Jadi saya boleh dibantu mungkin oleh panitia. Jadi yang teman-teman mahasiswa yang sekarang di off kamera, silakan semuanya dinyalakan kameranya. Ada foto sesi, ya ini foto sesi semuanya dinyalakan, biar kelihatan nih gantengnya. Silakan dinyalakan. Pak Ridwan boleh dibantu Pak Ridwan? Langsung saja Pak Ridwan ini. Baik. Pak Wahyu. Langsung Pak, langsung Pak. Ya, semua gaya ini dulu ya. Gaya bebas. Belum ya, kita ini dulu, formal dulu. Ya, ini ada berapa ini ya? Ada 4 ini ya. 4 layar. Sebentar. 1, 2, 3. Oke, coba gaya bebas. Semuanya mungkin apa ya? Ini ya. Tangannya di gimana ya biasanya Pak? Jempol saja lah ya. Jempol aja lah. Jempol. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Pak Wahyu sudah berkesempatan hadir, meluangkan waktunya di kesempatan hari ini ya, walaupun sekarang lagi beraktivitas ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya Pak Wahyu. Untuk ini ya, jangan lupa kepada teman-teman mahasiswa ini ada feedback ya. Silakan di klik feedbacknya itu yang sudah di-share di Zoom. Di YouTube sudah di-share juga Pak Ridwan? Sudah ya?
Jadi di Zoom di YouTube juga ada. Nanti teman-teman yang telah mengikuti kuliah umum ini silakan klik feedbacknya ya yang ada di kolom chat. Kemudian bagi teman-teman yang untuk ini ya bisa ini juga ya untuk download sertifikat ya. Silakan langsung join ke website event Inaba seperti itu ya. Baik, karena ini ya waktunya ini sudah menunjukkan pukul 10:52 ya. Jadi ini alhamdulillah seluruh rangkaian acara telah selesai ya. Ini udah selesai dilaksanakan. Terima kasih juga ini kepada seluruh peserta. Terima kasih kepada Pak Wahyu yang telah mengisi acara hari ini. Dan tentunya ini kepada seluruh peserta mahasiswa Inaba yang telah mengikuti acara ini dari awal sampai akhir dari di virtual Zoom maupun di YouTube ya. Semoga dari pelaksanaan acara kuliah umum ini kita semua mendapatkan inspirasi dan masukan positif terutama untuk para mahasiswa ya. Nah, jika ada kesulitan ini berkaitan dengan sertifikat itu bisa langsung ya menghubungi karir entrepreneurship center ya. Jadi pusat kewirausahaan atau pusat kewirausahaan di Instagram ya. Jadi teman-teman boleh follow juga ya Instagramnya itu @ec.inaba atau Instagramnya ini ya. Ada ini juga ya. Boleh teman-teman bisa follow juga Inaba University Official. Semoga acara hari ini dapat menjadi inspirasi ya bagi kita semua untuk membuat bisnis, terutama ini bisnis yang kreatif, inovatif, serta bagi seluruh mahasiswa ya yang sedang sekarang menjalankan bisnisnya agar semakin lancar dan sukses. Saya mewakili panitia, mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya tutup langsung. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wahyu, terima kasih. Terima kasih Pak Wahyu. Pak izin lift Pak ya, udah mau mati ya. Enggak. Baterainya. Pak.